berjumpa lagi dengan Ngopi Tem di Ramadan ke-17. Kalau kemarin sudah uh, membahas tentang tokoh tasawuf dari tanah Jawa, kali ini kita ke tanah Borneo. Salah satu tokoh tasawuf yang sangat terkenal yaitu Abdul Hamid Ambulung. Jadi beliau berasal dari Kalimantan Selatan. Ini adalah biografi beliau. Abdul Hamid Ambulung Al-Banjari, martir tasawuf di Banua, Kalimantan. Ya, Syekh Abdul Hamid Ambulung Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Datu Ambulung adalah salah satu ulama Banjar yang berpengaruh pada masanya. Ia adalah ulama yang pernah menggemparkan tanah Kalimantan dengan paham Wahidatul Wujud yang mirip seperti Syekh Siti Jenar. Kalau di Persia itu Ibnu Arabi, dan yang paling terkenal adalah Mansur al-Halats. Ia dihukum mati oleh keputusan Sultan Tahmidillah atas pertimbangan Syekh Muhammad Arsad al-Banjari yang waktu itu menjabat sebagai mufti besar. Pada masa Kesultanan Banjar diperintah oleh Sultan Tahlilullah, ia dan Syekh Muhammad al-Banjari diberangkatkan oleh Kesultanan Banjar untuk menuntut ilmu dengan biaya kerajaan ke tanah suci Mekah. Namun sepak terjangnya tidak banyak yang mengetahui karena ia tidak ada meninggalkan kitab karangan seperti ulama-ulama lainnya. Syekh Abdul Hamid Ambulung atau Datu Ambulung memiliki paham tasawuf Wahidatul Wujud. Pandangan tasawuf yang dianutnya dipengaruhi oleh aliran Ittihad Abdul Yazid Bustami dan Al-Halats yang masuk ke Indonesia melalui Hamzah Pansuri, Samsudin Al-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Kesempatan Syekh Abdul Hamid dalam mengembangkan ajaran Wahidatu Wujudiyahnya mulai mendapatkan sandungan ketika tersiar sampai ke telinga Sultan Tahmidillah dan Syekh Muhammad Arsad al-Banjari bahwa ajaran yang dibawanya dianggap meresahkan masyarakat. Dilaporkan Abdul Hamid mengajarkan orang-orang bahwa tidak ada wujud kecuali Allah. Tak ada Abdul Hamid kecuali Allah, dialah aku dan akulah dia. Syekh Muhammad Arsad sebagai penganut ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Samani Al-Madani, guru dari tokoh-tokoh tarekat Samaniyah Nusantara, tidak sepakat dengan pemikiran wujudiyah Syekh Abdul Hamid dan bahkan menganggapnya musyrik. Akibat dari pemikirannya, Syekh Abdul Hamid Ambulung berakhir hidupnya di tangan para algojo Kesultanan Banjar. Ia dihukum mati oleh keputusan Sultan Tahmidillah atas pertimbangan Syekh Muhammad Arsad al-Banjari yang waktu itu menjabat sebagai mufti besar. Ia dimakamkan di Kampung Ambulung, Sungai Batang, Martapura. Karena mengajarkan paham Wahidatul Wujud, Syekh Abdul Hamid Ambulung atau Datu Ambulung divonis hukuman mati oleh kerajaan Banjar masa itu. Dia dimasukkan dalam kerangkeng besi, kemudian ditenggelamkan ke dasar sungai. Namun ajaibnya, setiap waktu sholat tiba, kerangkeng besi naik ke permukaan air dan Syekh Abdul Hamid Ambulung melaksanakan sholat.
Syekh Abdul Hamid Ambulung Al-Banjari atau lebih dikenal dengan Datu Ambulung merupakan salah satu ulama Banjar yang berpengaruh pada masanya. Ia adalah ulama yang pernah menggemparkan Kalimantan dengan paham wahidatul wujudnya. Ia dihukum mati oleh keputusan Sultan Tahmidillah atas pertimbangan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang waktu itu menjabat sebagai mufti besar. Ini mungkin terulang. Lalu Syekh Abdul Hamid Ambulung atau Dato Ambulung memiliki paham tasawuf wahidatul wujud. Pandangan tasawuf ini dianut oleh Ittihad Abdul Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj yang masuk ke Indonesia melalui Hamzah Pansuri, Samsudin Al-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Kesempatan Syekh Abdul Hamid dalam mengembang ajaran wujudillah mulai mendapatkan sandungan dan sampai ke telinga Sultan. Syekh Abdul Hamid Ambulung dimakamkan di Kampung Ambulung, Sungai Batang, Martapura. Kemudian Sultan Tamidullah II yang memerintah pada periode 1761 hingga 1801 membangun Masjid Jami Syekh Abdul Hamid Hambulung sebagai bentuk penebusan dosa karena telah memerintahkan para algojo untuk mengeksekusi Datu Ambulung. Lalu ada konsep Nur Muhammad adalah satu terma yang penting dalam bidang tasawuf. Dalam penelitian Nur Muhammad, sesuai dengan perspektif Syekh Abdul Hamid Ambulung, seorang ulama sufi yang hidup di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan pada abad 18 Masehi, bertujuan untuk menjelaskan pemahaman Nur Muhammad dalam ilmu tasawuf Syekh Abdul Hamid Ambulung yang merupakan sebuah konsep, metode, dan pengalaman kerohanian. Dalam paham Nur Muhammad sendiri, dalam perspektif Syekh Abdul Hamid Ambulung, bukan sekadar teori kosmologi lagi, tetapi sebuah konsep tentang Tuhan dan hubungannya dengan alam ciptaannya, dan apabila dipahami dan diamalkan dengan baik, menghantarkan seseorang untuk menghampiri Tuhan. Dalam konsep Nur Muhammad pada tasawuf Syekh Abdul Hadir Ambulung terdapat sebuah metode yang dikenal dengan musahadah. Musahadah diamalkan melalui saat daim dan zikir. Konsep Nur Muhammad yang diamalkan dengan metode musahadah memungkinkan pengamalnya mendapatkan pengalaman kerohanian yang tinggi, yaitu kesadaran akan wujud kemahaesaan Allah yang tiada wujud selainnya. Kesadaran salik yang demikian memperbolehkannya memasuki alam fana, baka, ittihad, dan hulul. Konsep Nur Muhammad dalam perspektif Syekh Abdul Hamid Ambulung mengandung teori, metode, juga pengalaman kerohanian yang luar biasa. Ini ada sebuah kisah tentang Datu Ambulung yang banyak tersebar. Pada zaman dulu kala, hiduplah di Kampung Hambulung, Sungai Batang, Martapura, Kalimantan Selatan, seorang pemuda belia yang bernama Abdul Hamid. Ia hidup semasa dengan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, penyebar agama Islam pada abad ke-18 di Kalimantan Selatan. Ketika itu ia berkuasa sebagai Raja Banjar. Ketika itu saat yang berkuasa sebagai Raja Banjar adalah Sultan Tamjidillah. Meskipun yatim piatu karena telah ditinggal kedua orang tuanya sejak kecil, Abdul Hamid tidak pernah meminta-minta dan memakan barang yang tidak
baik seperti hasil curian, namun ada-ada saja rezeki yang menghampiri. Orang yang bersimpati melihat dirinya hidup sebatang kara sering memberinya makanan. Jika ada pemberian yang diperoleh dari jalan yang tidak halal, ia tak akan mau memakannya. Entah dari mana ia mengetahui, sepertinya ia dikarunia ilmu khusus dari Tuhan. Menurut cerita, Abdul Hamid tidak mempunyai guru. Ia yang dimiliki ilmu yang dimilikinya adalah ilmu laduni, yaitu karunia langsung dari yang dianugerahkan Tuhan pada hambanya yang soleh. Karena tinggal di Hambulung, sekitar 40 kilo dari kota Banjarmasin, orang-orang mengenalnya dengan Abdul Hamid Hambulung. Dikisahkan Abdul Hamid yang ketika itu berusia 15-16 tahun telah menjadi sosok ganjil. Perangai dan kelakuan Abdul Hamid dinilai nyeleneh oleh masyarakat karena setiap ditanya kemana ia pergi, ia selalu menjawab, "Aku hendak mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada suatu hari diceritakan Abdul Hamid pergi ke Mesir dengan tujuan hendak bertemu dengan guru besar atau ulama paling top di negeri piramid tersebut. Ia menumpang kapal angkutan haji, tidak diceritakan berapa lama perjalanannya. Yang pasti Abdul Hamid akhirnya menginjakkan kaki di negeri Mesir. Tidak mudah bertemu dengan ulama besar Mesir itu, tidak sembarang orang pula yang dapat bertemu dengannya. Konon untuk dapat bertemu dan menuntut ilmu ulama terkenal Mesir, ia harus melewati 7 lorong rahasia yang masing-masing ada penjaganya. Seseorang akan mampu melewati satu lorong jika menguasai 10 macam ilmu. Artinya 7 lorong harus menguasai 70 ilmu. Di depan setiap lorong menunggu para penjaga yang siap menguji pengetahuan orang yang akan melintas atau ingin bertemu dengan ulama Mesir. Kalau tidak lulus ujian ini, mereka harus tinggal dan belajar sampai syarat-syarat terpenuhi. Dapat dibayangkan berapa lama orang menghabiskan waktu menuntut sebanyak 70 macam ilmu agar sampai ke tujuan dan bertemu muka dengan guru besar. Syarat-syarat itu tidak berlaku bagi Abdul Hamid. Kedatangannya bukan untuk mencari ilmu seperti orang-orang lain, tapi niatnya cuma ingin bertemu dengan guru besar. Para penjaga pun tak punya alasan untuk menghalangi perjalanan Abdul Hamid. Maka melengganglah Abdul Hamid masuk lorong demi lorong hingga akhirnya di depan kediaman ulama nomor wahid Mesir itu. Dari dalam rumahnya, ulama besar itu sudah melihat ada seorang pemuda berperangai aneh di depan rumahnya. Di sana Abdul Hamid hanya diam dengan posisi wajah menyentuh tanah seperti orang tidur. Ulama Mesir pun tergerak untuk menemui sang tamu dan menyapanya dengan mengucap salam. Salam pun dibalas dan terjadilah percakapan singkat di antara keduanya. Ulama Mesir berkata, siapa nama kamu dan datang dari mana?" Abdul Hamid menjawab, "Saya Abdul Hamid, orang Banjar." Singkat cerita, ulama Mesir menjamu Abdul Hamid dengan buah-buahan terbaik yang ada di negerinya seperti buah apel, anggur, dan delima. Buah-buah itu dimakan Abdul Hamid, tapi tak ada sepatah kata pun keluar komentar puji-pujian tentang hidangan yang disajikan tuan rumah. Sikap Abdul Hamid biasa saja, seolah-olah ia ingin mengatakan buah yang disantapnya tak istimewa. Ulama Mesir pun jadi penasaran. Ia ingin tahu buah seperti apa yang ada di tanah asal tamu. Kalau di sana buah-buahan apa? Ujar tuan rumah memecah kesunyian. Abdul Hamid sebelum dimakan sudah kenyang dan kulitnya sangat membahayakan. Lalu ulama Mesir ingin sekali membuktikan dan mencicip buah ajaib tersebut. Ia pun berpesan,
jika Abdul Hamid nanti pulang agar ia dibawakan buah itu. Setelah pembicaraan itu, Abdul Hamid mengucapkan permisi dan meminta izin mengerjakan sholat 2 rakaat. Ia berdoa, 2 biji durian seketika berada di tangan kanan dan kirinya. Buah durian pun dibagikan untuk dinikmati bersama oleh seisi rumah sang ulama Mesir. Ulama Mesir mengakui sebelum dimakan aroma buah durian menyengat tiada tara, membuat kenyang. Orang yang ingin menyantapnya sedang kulit buahnya penuh duri yang sangat berbahaya jika terkena tangan. Ulama Mesir bertanya, apa maksud sebenarnya kedatangan Abdul Hamid? Abdul Hamid menjawab, kepergiannya ke Mesir dengan 2 tujuan. Pertama, ingin bertemu guru besar. Kedua, mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama Mesir menjawab, hajat kamu yang pertama sudah terkabul. Adapun mengenai yang kedua, sebelum engkau cari sudah bertemu, karena segala sesuatu beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Hamid pun pulang ke tanah Banjar. Di zaman itu, di kampung tempat tinggal Abdul Hamid banyak diadakan keramaian berupa permainan ketangkasan dan olahraga, ada sabung ayam, sepak takraw, dan aneka lomba permainan lainnya. Setiap Abdul Hamid ikut bertanding, tak ada yang sanggup mengalahkannya. Abdul Hamid sudah menjadi pemenang. Kejayaan ini membuat nama Abdul Hamid termasyhur, bahkan kehebatannya sampai ke kerajaan Banjar yang kala itu menjadi pusat pemerintahannya ada di kota Martapura. Lalu kejayaan Abdul Hamid dilaporkan oleh para punakawan kepada Raja Banjar. Namun laporan ini dilebih-lebihkan. Mereka mengatakan dengan segala kejayaan dan kesaktiannya, suatu saat Abdul Hamid akan mengincar tahta raja. Selama ada Abdul Hamid, posisi raja tidak akan aman. Bukan tidak mungkin suatu saat Abdul Hamid akan menjadi raja pengganti Sultan Tamjidillah. Demikian bisik para punakawan. Raja terpengaruh dan menugaskan prajurit membawa Abdul Hamid ke hadapannya untuk diadili. Terjadilah dialog terkenal mirip dialog Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo di Pulau Jawa. Dipanggil untuk menghadap oleh utusan raja dan yang menemuinya, dengan tegas Abdul Hamid berkata, Abdul Hamid tidak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang ada. Utusan pulang tak membawa hasil. Raja kembali mengirim utusan menemui Abdul Hamid dengan pesan, Tuhan dipanggil oleh Raja. Abdul Hamid berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, Abdul Hamid saja yang ada. Untuk kedua kalinya utusan pulang dengan tangan kosong alias gagal membawa Abdul Hamid ke hadapan raja. Raja selanjutnya memerintahkan agar keduanya Abdul Hamid dan Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh menghadap. Abdul Hamid akhirnya bersedia pergi dibawa menghadap raja. Abdul Hamid pun ditanya raja kenapa sebelum ini perintah menghadap tidak mau datang. Lalu Abdul Hamid menjawab, Abdul Hamid tidak bisa datang karena ia tak bisa berjalan kalau tidak beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan datang karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala datang mereka tidak akan melihatnya. Pihak kerajaan tidak dapat menjawab argumen Abdul Hamid. Abdul Hamid pun dijamu makan oleh kerajaan. Ia diperlakukan tamu penting kerajaan. Namun di samping itu ada siasat menangkap Abdul Hamid. Telah disusun kerangkeng besi untuk menangkapnya digantung tepat di atas kepala Abdul Hamid. Anehnya ketika para prajurit berniat melepas tali perangkap, kerangkeng justru tetap di tempatnya seolah-olah macet. Dan Abdul Hamid keluar dari ruangan penjamuan. Kerangkeng besi itu tiba-tiba jatuh sehingga berantakan seisi kamar raja. Selanjutnya raja gusar. Abdul Hamid ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup.
Abdul Hamid direndam ke dalam sungai dengan tubuh terikat terkurung di dalam kerangkeng besi. Lama direndam, Abdul Hamid telah dianggap mati karena belum tiba takdirnya dijemput malaikat maut. Abdul Hamid muncul di daerah Teluk Pekacangan, Amuntai, sekitar 100 km dari tempat ia dihukum rendam. Ia dikabarkan hidup lagi di kampung Tangga Ulin, di mana masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai penangkap ikan. Abdul Hamid yang merupakan orang asing di daerah itu dengan tabiat yang tidak biasa membuat para penangkap ikan diam-diam melakukan pengintaian. Dari kejauhan, para penangkap ikan yang berjumlah 7 orang itu terperangah dengan keganjilan perbuatan Abdul Hamid. Masalahnya, Abdul Hamid melakukan sholat di atas air dengan tubuh tidak basah. 3 hari 3 malam mereka mengintai perbuatan Abdul Hamid, menyaksikan ulah Abdul Hamid. Mereka sepakat bahwa Abdul Hamid pastilah orang istimewa, lalu menemuinya dan berguru. Abdul Hamid berkata, "Aku dihukum sesat oleh raja," tapi ketujuh orang penangkap ikan mengatakan Abdul Hamid adalah orang benar. Abdul Hamid akhirnya bersedia menerima mereka sebagai murid, tetapi sebelumnya ia meminta mereka untuk mencari 3 orang lagi agar jumlahnya genap 10. Versi lain menyebutkan jumlah murid Abdul Hamid sebenarnya cuma 9 orang, dan 1 orang lagi ikut belajar secara diam-diam dari balik tebing. Kabar masih hidupnya Abdul Hamid ternyata sampai ke telinga Raja Martapura di Martapura. Kerajaan lalu geger, mungkin untuk memberi pelajaran kepada orang banyak. Abdul Hamid akhirnya dengan sukarela menyerahkan diri kepada raja. Vonis dijalankan, ia dihukum mati. Sekali lagi tak ada senjata yang mampu melukai tubuh Abdul Hamid, hingga Abdul Hamid sendiri akhirnya membuka rahasia dengan alat apa ia bisa dimatikan. Oleh algojo kerajaan, ia ditikam dengan sukin, sejenik badik, setelah diberitahu oleh Abdul Hamid. Saat pelaksanaan eksekusi terjadilah kehebohan ketika darah di tubuhnya mengalir. Yang tertulis adalah tulisan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Timbul pro dan kontra tentang cara kematian Abdul Hamid. Pendapat masyarakat pun terbagi dua. Ada yang menyatakan ia sesat dan keluar dari agama, tetapi ada pula yang menganggap ia seorang wali dan manusia suci. Konon ceritanya murid-murid Abdul Hamid lah yang pernah menunjukkan jalan, menginformasikan kepada Belanda di mana Raja Banjar bertempat tinggal. Tindakan itu sebagai balasan kepada pihak kerajaan yang telah menghukum bunuh guru mereka. Akibatnya Raja Banjar lari bersembunyi ke pedalaman. Kejadian kerajaan Banjar akan kehilangan kekuasaan diungkap Abdul Hamid ketika ia akan dibunuh. Kerajaan Banjar tidak akan timbul lagi, ucap Abdul Hamid. Makam Abdul Hamid di Hambulung, Sungai Batang, Martapura, kini sering diziarahi orang-orang tertentu. Mereka umumnya adalah keturunan dari anak-anak cucu 10 murid-murid Abdul Hamid ketika ia hidup di Tangga Ulin, Amuntai. Penziarah lainnya adalah orang-orang yang bersimpati kepada tokoh yang pernah membuat sejarah di kerajaan Banjar ini. Setahun sekali, keluarga besar, yaitu dari murid-murid dan anak cucu keturunan pewaris ilmu Abdul Hamid, mengunjungi makam Abdul Hamid atau Dato' Hambulung yang untuk berziarah. Waktunya pada hari pertama hari raya Idul Adha, kemudian malamnya diadakan haul dengan memasak nasi kabuli. Abdul Hamid dibunuh karena pahamnya dianggap sesat, menyalahi syariat hukum Islam. Dato' Hambulung diputuskan halal dibunuh setelah raja menerima fatwa dari Datuk Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari.
Hingga kini di kalangan anak cucu keturunan murid-murid Abdul Hamid mempercayai bahwa kejatuhan kerajaan Banjar di Martapura karena kesalahan kepada Datu Hambulung. Entah sudah berapa lama Datu Hambulung berjalan. Ini adalah kisah versi lain. Beberapa kampung yang ia lewati dengan beberapa gunung yang ia daki, sampai akhirnya di ujung suatu kampung ia ada melihat sebuah gunung yang sangat tinggi. Di kaki gunung tersebut dilihatnya ada sebuah gua. Namun sebelum naiki gunung itu, ia berhenti dulu sebentar untuk sholat asar dan beristirahat sebentar di gua tersebut, karena saat itu hampir tiba, pikirnya. Maka berjalanlah Syekh Abdul Hamid menuju gua itu. Setiba di depan gua, ia melihat seorang laki-laki tua berpakaian serba putih sedang sujud dalam sholat. Sejenak Syekh Abdul Hamid berhenti di dekatnya sambil menunggu orang itu selesai sholat. Tak berapa lama selesai orang itu mengerjakan sholat, maka mendekatlah Syekh Abdul Hamid Ambulung kepadanya seraya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Syekh Abdul Hamid Ambulung. Lalu dijawab orang itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Abdul Hamid Ambulung bertanya, wahai Tuan, mengapa Anda sholat di sini? Apakah Anda bukan penduduk kampung ini dan hanya menumpang sholat dan istirahat sebentar di tempat ini? Orang itu menjawab, benar, aku memang bukan penduduk kampung ini. Lalu saudara sendiri dari mana? Saya lihat saudara juga bukan penduduk kampung ini. Orang itu balik bertanya, benar, saya bukan penduduk kampung ini. Saya dari Jawi, tepatnya daerah Borneo, kerajaan Banjar, yang datang ke negeri ini untuk mencari suatu ilmu yang sebelumnya ilmu tersebut tidak saya temukan di negeriku. Dan ilmu itu pun sampai sekarang, walaupun sudah tak terhitung lagi berapa kampung yang saya datangi dan sudah berapa tahun, belum juga saya menemukan sepenuhnya, jawab Abdul Hamid, menerangkan asal-usul serta tujuannya datang ke negeri itu. Orang itu bertanya, ilmu apakah gerangan yang engkau cari, wahai saudaraku, hingga sampai sejauh ini ke negeri Mekah dan Madinah, dan selama beberapa tahun engkau mencarinya? Yang kucari adalah ilmu kesejatian. Di mana ada Tuhan, di situ ada aku. Di mana ada aku, di situ pula ada Tuhan. Segala sifat Tuhan akan ada bersamaku dan segala makhluk tidak akan memberi bekas kepadaku, ucap Syekh Abdul Hamid Ambulung kepada orang tua di depannya. Memangnya sudah kemana saja dan kepada siapa saja engkau mencari ilmu tersebut? Tanya orang tua itu lagi. Aku mencarinya sudah berkeliling negeri ini dan sudah tidak terhitung lagi berapa banyak orang kutemui untuk menanyakan hal tersebut. Namun sampai sekarang jawaban-jawaban ku dapat belum sepenuhnya memuaskan hatiku, jawab Syekh Abdul Hamid Ambulung. Kalau begitu, maukah engkau kuberikan sesuatu yang mana nantinya engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau cari selama ini? Kata orang tua itu. Dengan senang hati dan berterima kasih banyak atas pertolongan Tuan, Syekh Abdul Hamid Ambulung seraya memeluk orang itu, kemudian mencium kedua kakinya untuk mengangkatnya menjadi guru sekaligus orang tua. Sampean hamba angkat menjadi guru sekaligus orang tua hamba, ucap Syekh Abdul Hamid Ambulung. Aku terima dengan senang hati, jawab orang tua itu. Namun sebelumnya engkau harus menaati perintahku, pinta orang tua itu. Baiklah, apa-apa yang Tuan perintahkan akan hamba turuti dengan senang hati, kata Syekh Abdul Hamid Ambulung. Mendekatlah padaku, ucap orang tua itu. Maka mendekatlah Syekh Abdul Hamid Ambulung kepada orang tua di hadapannya hingga badannya hampir bersentuhan. Pejamkan kedua matamu dan buka mulutmu, serta janganlah engkau buka kedua matamu itu sampai kuperintahkan untuk membukanya, pinta orang tua itu kepada Syekh Abdul Hamid Ambulung. Maka Syekh Abdul Hamid
Ambulung melakukan perintah orang tua yang di hadapannya dan memejamkan kedua matanya serta membuka mulutnya. Kemudian orang tua itu membacakan sesuatu ke mulut Syekh Abdul Hamid Ambulung sambil kedua tangannya memegang kepala. Lalu orang tua itu meludahi mulut Syekh Abdul Hamid Ambulung sebanyak 3 kali. Telanlah ludahku itu dan tutup mulutmu, ucap orang tua itu. Maka Syekh Abdul Hamid Ambulung mematuhinya akan apa-apa yang diperintahkan orang tua itu. Tidak berapa lama setelah itu, bukalah kedua matamu dan tengadalah ke langit, perintah orang tua itu lagi. Maka Syekh Abdul Hamid Ambulung membuka matanya dan memandang langit. Ternyata langit yang ada di atas kepalanya itu terbuka lebar dan memancarkan cahaya yang sangat terang yang tidak pernah dilihat sebelumnya, yang mana cahaya itu memancarkan dari sebuah tempat yang sangat indah, yang takkan dapat dilukiskan dengan kata-kata. Maka terpanalah Syekh Abdul Hamid Ambulung demi melihat pemandangan yang ada di atas kepalanya itu, serta tidak terasa terucap dari mulutnya kata Subhanallah Jalia Jalaluh. Tak berapa lama cahaya itu hilang sedikit demi sedikit dari pandangannya, dan langit-langit yang terbuka di atasnya lambat laun mulai bergerak mendekat satu sama lainnya, dan akhirnya kembali menyatu menjadi hamparan langit seperti sedia kala. Kemudian Syekh Abdul Hamid Ambulung menurunkan pandangannya ke depannya. Ternyata orang tua yang ada di hadapannya sudah tidak ditemukan lagi. Maka dipandangnya sekelilingnya, namun juga tidak ditemukannya. Kemudian dipanggil-panggil juga tidak ada yang menjawab panggilannya itu. Ternyata orang tua itu sudah hilang entah kemana. Kemudian Syekh Abdul Hamid Ambulung melihat keadaan di sekitar sekelilingnya. Ternyata ia tidak lagi berada di tempat semula, yang mana tempat yang dulu waktu bertemu dengan orang tua itu, yang menyuruhnya untuk membuka mulut, memejamkan mata, kemudian meludahi serta menyuruhnya mengadah ke langit, dan ia lihat pemandangan yang sangat menakjubkan itu. Padahal waktu itu ia berada di kaki sebuah gunung yang sangat tinggi dan tepat di hadapannya sebuah gua. Sedangkan sekarang ia berada di pinggir sebuah hutan yang ditumbuhi pepohonan sangat lebat, dan tidak jauh di depannya ternyata ada sebuah kampung yang banyak perumahannya. Sedangkan di depan rumah-rumah penduduk kampung itu ada sebuah sungai yang memanjang ke hilir kampung itu. Syekh Abdul Hamid atau Datu Ambulung memiliki paham tasawuf wahidatul wujud yang dianut dan dipengaruhi oleh Ittihad Abdul Yazid Al-Bustani dan Al-Halaj. Sejenak Abdul Hamid Ambulung tertegun. Kampung, apakah ini gerangan, pikirnya. Kemudian ia berjalan menuju kampung di mana ia berada saat itu. Sesampai di kampung itu, maka bertanyalah ia kepada salah satu penduduk yang sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Maka dijawablah oleh salah seorang penduduk itu bahwa kampung ini berada di wilayah Kerajaan Banjar. Maka bertapa heranlah Syekh Abdul Hamid Ambulung mengenai keberadaannya saat itu. Padahal sebelumnya ia bertemu orang tua itu masih berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kemudian secepat ini ia sudah berada di tanah kelahirannya, yaitu Kerajaan Banjar. Sungguh sesuatu yang menakjubkan, pikirnya, dan tidak kalah pentingnya adalah setelah Syekh Abdul Hamid Ambulung bertemu, disuruh memejamkan kedua belah mata, membuka mulut, diludahi mulutnya, serta melihat terbukanya langit dan keluarlah cahaya dari atas langit tersebut. Tiba-tiba ia sudah berada di tanah kelahirannya sendiri. Adalah sepertinya ia sudah mendapatkan ilmu yang selama ini sudah dicari-cari kemana-mana,
serta diidam-idamkan, dan yang mana semua permasalahan yang sering merisaukan hatinya sekarang sudah dapat membuat tenang dan menenteramkan jiwanya. Ia sekarang sudah mendapatkan ilmu yang selama ini ia cari. Kemudian teringatlah Syekh Abdul Hamid Ambulung kepada orang tua yang membantunya untuk semua itu. Siapakah orang tua itu? Pikir Syekh Abdul Hamid Ambulung dalam hati. Ternyata itu adalah Nabi Khidir alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi petunjuk berupa ilmu kepada siapa saja yang ia hendaki. Jika menurut hikayat, Syekh Abdul Hamid Ambulung kembali ke tanah air lebih dulu dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Jadi itu sekelumit biografi dari Syekh Abdul Hamid Ambulung atau yang sering dikenal dengan Datuk Ambulung. Oke, mungkin sampai di sini dulu.